Orang ini adalah Dr. Seibi, seorang penyembuh holistik dan herbalis yang melakukan penemuan luar biasa di bidang kedokteran. Dia menemukan obat-obatan alami untuk berbagai penyakit termasuk AIDS, kanker, dan banyak penyakit lainnya. Dengan pencapaian yang luar biasa ini, Anda mungkin berpikir bahwa dia akan terkenal secara internasional dan menerima pengakuan, tetapi sebaliknya dia dijatuhi hinaan dan dilaporkan ke pengadilan oleh komunitas medis. Sayangnya, ceritanya tidak berakhir di sana, dia meninggal sendirian di penjara dalam keadaan yang mencurigakan. Metode penyembuhan Dr. Sebi sangat efektif dan ia membantu ratusan orang termasuk banyak selebriti seperti Michael Jackson, Steven Seagal, Eddie Murphy, dan John Travolta. Bahkan dua selebriti ini, rapper Nipsey Hussle dan penyanyi Lisa Lopez, sangat berterima kasih atas bimbingan dan penyembuhan yang diberikan oleh Dr. Sebi sehingga mereka ingin menyebarkan kesadaran tentang metode dan obat-obatan alaminya. Nipsey Hussle bahkan mengumumkan bahwa dia akan membuat dan membiayai seluruh film dokumenter yang didedikasikan untuk karya Dr. Seibi. Sayangnya, sebelum film dokumenter selesai dibuat, Nipsey Hussle ditemukan tewas karena tertembak beberapa kali. Lisa Lopez juga sedang mengerjakan film dokumenter tentang kehidupannya dan perjalanan spiritualnya di mana Dr. Seibi memiliki peran besar. Namun, secara tragis, setelah bertemu dengannya, ia juga meninggal dalam kecelakaan mobil. Kematian kedua selebriti yang terkait dengan Dr. Sebi, apakah hanya kebetulan atau ada upaya bersama dari entitas yang berkuasa untuk membungkam orang-orang yang ingin menyebarkan karya fenomenal dari dokter ini? Banyak yang percaya bahwa pemain besar dari industri farmasi ada di balik semua ini. Kita semua tahu bahwa bisnis farmasi adalah industri global yang bernilai miliaran dolar. Pengobatan dan obat-obatan baru dan inovatif dikembangkan, diproduksi, dipasarkan, dan didistribusikan ke seluruh dunia secara teratur. Bayangkan kerugian yang akan mereka alami jika penyembuhan alami dari dokter ini menyebar ke seluruh dunia. Alfredo Darrington Bowman yang kelak akan dikenal sebagai Dr. Seibi dilahirkan di sebuah desa kecil di Honduras pada tahun 1933. Dia menghabiskan awal hidupnya bekerja sebagai masinis di kapal kargo yang berlayar ke seluruh dunia. Namun, pola hidupnya tidak sehat dan kebiasaan buruknya segera mempengaruhi kesehatannya. Pada usia 35 tahun, dia mengalami masalah kesehatan yang parah, menderita asma, diabetes, impotensi, gangguan penglihatan, dan obesitas. Alfredo pergi ke Amerika Serikat untuk mencari bantuan dari pengobatan barat modern, namun ia segera menemukan bahwa pengobatan medis konvensional tidak membantunya sama sekali. Ketika kondisinya semakin buruk, dia memutuskan untuk mencari pengobatan alternatif. Selama perjalanannya, dia mendengar tentang seorang pria yang menggunakan banyak metode penyembuhan kuno berbasis herbal dan obat alami. Dia melakukan perjalanan ke Meksiko untuk bertemu seorang herbalis bernama Alfredo Cortez, sang penyembuh Meksiko. Ia memberitahunya bahwa ia sekarat, dan ia juga tahu cara menyembuhkannya. Pertama-tama, ia memberinya instruksi untuk menjalani puasa selama 90 hari, tidak makan apapun dan hanya minum air. Selama periode ini, sang herbalis memberinya kombinasi herbal alami yang berbeda dan jus sesekali. Kemudian ia memerintahkan Alfredo untuk memulai diet vegetarian, melarangnya mengonsumsi daging atau susu. Pada akhirnya, sang herbalis Meksiko menyembuhkan semua penyakit Alfredo Bowman. Menyembuhkannya sepenuhnya. Transformasi yang luar biasa ini sangat menginspirasi Alfredo. Hal inilah yang membuatnya banyak belajar pengobatan herbal dan membawanya menjadi seorang herbalis yang kemudian dikenal dengan Dr. Seibi. Tetapi jelaslah bahwa Dr. Seibi tidak memiliki latar belakang medis formal. Ia dipanggil demikian oleh penduduk desa karena ia mampu menyembuhkan penyakit. Pria yang dikenal karena penyembuhannya, dia mengklaim telah menemukan obat untuk beberapa penyakit yang mengancam jiwa, termasuk AIDS. Dr. Seibi mulai mengkatalogkan berbagai ramuan, tanaman, dan jamur, lalu bereksperimen pada tubuhnya sendiri dengan kombinasi berbeda dari ramuan tersebut dan berbagai metode puasa. Selama perjalanan itu, ia mempelajari metode penyembuhan tradisional dari Afrika, Amerika Tengah, dan Karibia. Dr. Seibi mencapai kesehatan optimal dan memiliki sekitar 20 anak. Pendekatannya adalah pembersihan intraseluler dengan kentang,
nasi, dan kacang-kacangan. Menurut metode penyembuhannya, makanan yang ia berikan haruslah bersifat elektrikal dan satu-satunya zat yang bersifat elektrikal adalah sesuatu yang berasal dari hutan belantara karena struktur molekulnya lengkap dan tidak rusak. Ia menggunakan metode vegetarian, karena ketika kita mulai menghilangkan daging dan lemak yang kita makan, kita mulai merasakan bahwa dalam 1 minggu rasa sakit yang kamu rasakan selama bertahun-tahun mulai hilang. Manfaat dari berbagai ramuan Dr. Seibi, diet vegan dan puasa intermiten sebenarnya telah lama didukung oleh ilmu pengetahuan. Eksperimennya termasuk minum dari mata air alami karena ini penting untuk membuat diet alkalin berfungsi karena banyak dari tanaman yang digunakan mengandung diuretik dan meningkatkan buang air kecil untuk detoksifikasi tubuh. Hidrasi yang tepat dengan dari mata air alami sangat penting. Setelah berhasil menyembuhkan dan membantu ratusan orang di Honduras, Dr. Seibi pergi ke Amerika Serikat di mana ia memulai perusahaan menjual ramuan herbal dan merawat orang secara individu. Ia juga menyembuhkan banyak orang Amerika dan dengan cepat mendapatkan ketenaran di negara tersebut. Dr. Seibi percaya bahwa apapun yang membuatmu sakit dapat disembuhkan dengan metode herbal alkalin alami dan diet vegetarian yang ia sebut makanan listrik seperti jamur, sayuran hijau, dan roti gandum tanpa tepung. Dengan semua uang yang ia peroleh dari pekerjaannya, ia mendirikan desa penyembuhan Usha di Honduras yang dinamai menurut nama putrinya yang tertua. Desa itu dengan cepat menjadi tempat penyembuhan alami yang terkenal di seluruh dunia, dan banyak orang dari seluruh dunia melakukan perjalanan ribuan mil untuk menerima pengobatan di sana. Desa itu terletak di lokasi yang spektakuler dengan mata air panas alami yang menyediakan mandi uap dan mandi di air panas sebagai bagian dari pengobatan. Akhirnya ketenaran Dr. Seibi menjadi terlalu besar di Amerika Serikat dan organisasi-organisasi besar mencoba untuk menjatuhkannya. Pada tahun 1988, FDA mengajukan gugatan terhadapnya karena membuka praktek tanpa lisensi dan iklan palsu. Dalam iklan yang ia jalankan, ia mengklaim bahwa ia bisa menyembuhkan kanker, leukemia, lupus, herpes, AIDS, dan banyak penyakit lainnya yang oleh pengobatan modern dianggap tidak bisa disembuhkan. Dr. Seibi menghadapi persidangan Jaksa Agung New York di pengadilan tertinggi dan hakim meminta Seibi untuk menyediakan 1 saksi untuk setiap penyakit yang ia klaim bisa disembuhkan. Selain itu, setiap saksi harus membawa dokumen bersertifikat dari dokter independen yang membuktikan bahwa ia memiliki penyakit tertentu. Bersama dengan dokumen lain dari dokter lain yang membuktikan bahwa saksi sekarang disembuhkan dari penyakit ini. Hakim, Jaksa Agung, dan semua orang yang mengikuti kasus itu terkejut ketika 77 saksi bergabung dengan Dr. Seibi di pengadilan secara langsung dan membawa dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa ia benar-benar menyembuhkan mereka semua. Meskipun ia diinterogasi selama berjam-jam dan banyak laboratorium yang menguji obat-obatan herbalnya, ia akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Pengadilan itu menjadi bumerang dan membuatnya semakin populer. Dr. Seibi mulai bekerja dengan banyak selebriti. Ia membantu Michael Jackson mengatasi kecanduan morfin dan obat pereda nyeri dengan terapinya. Ia juga menyembuhkan sakit kepala kronis selama 5 tahun dari Steven Seagal menggunakan tanaman obat. Meski ia mendapat banyak serangan dan gugatan, popularitas Dr. Seibi semakin besar. FDA tidak bisa menghentikannya karena semakin banyak orang mendukung klaimnya dan menyatakan bahwa ia menyembuhkan mereka. Kantor Jaksa Agung bahkan mengirimkan agen rahasia ke desa Usha untuk menyelidiki dan menemukan ketidakberesan dalam praktik Dr. Seibi. Pada tanggal 28 Mei 2016, Dr. Seibi ditangkap di bandara atas tuduhan pencucian uang. Hal ini disebabkan karena ia membawa uang tunai sebesar $37.000. Meskipun keluarga, teman, dan pasien Dr. Seibi membantah tuduhan tersebut, ia tetap dipenjara. Pada saat itu, perusahaan Dr. Seibi menghasilkan banyak uang dari obat-obatan penyembuhan, sementara Dr. Seibi sendiri menghasilkan banyak uang dari sesi penyembuhan pribadi. Oleh karena itu, yang diperlukan untuk membebaskan Dr. Seibi dari tuduhan tersebut hanyalah sebuah dokumen dari perusahaannya yang membuktikan sumber uang tersebut. Keluarganya telah berulang kali menghubungi perusahaan untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan. Namun tidak ada yang merespons panggilan mereka atau mencoba membantu Dr. Seibi dengan cara apapun.
Biasanya ketika seseorang yang terkenal seperti Dr. Seibi ditangkap atas tuduhan pencucian uang, jadwal sidang harus segera ditetapkan untuk persidangan dalam jaminan dan ia bisa membayar untuk tetap keluar dari tahanan sampai sidang. Namun Dr. Seibi tidak menerima apapun, dan ia diperlakukan seolah-olah ia adalah seorang pembunuh yang kejam, bukan seorang penyembuh. Satu-satunya yang bisa dilakukannya adalah tinggal dalam kondisi yang mengerikan di penjara dan menunggu. Setelah sebulan, Dr. Seibi mengatakan kepada putrinya bahwa mereka mencoba meracuninya dengan makanan yang diberikan padanya di penjara. Meskipun Dr. Seibi berusia 82 tahun, dia dikenal dalam kesehatan yang sangat baik. Namun pada bulan Agustus 2016, pihak berwenang mengumumkan bahwa Dr. Seibi telah terkena pneumonia dan meninggal di penjara. Namun keluarganya memiliki teori yang berbeda tentang penyebab kematiannya. Ini adalah kejahatan terstruktur, bahkan perusahaan yang dibuatnya tidak melakukan apa-apa untuk membantunya, mereka malah mematenkan namanya dan mencuri warisannya. Banyak orang, termasuk mantan istri dan putri tertua Dr. Seibi, mengklaim bahwa ramuan obat yang dijual perusahaannya bukanlah formula asli untuk penyembuhan. Konsumen juga melaporkan reaksi dan efek samping yang buruk setelah formula diubah oleh perusahaan. Warisan Dr. Seibi telah diambil alih dan ancaman besar yang ia tawarkan terhadap industri medis senilai miliaran dolar telah hilang. Mereka akhirnya berhasil membungkamnya dan menghancurkan warisannya. Surat kabar besar bahkan tidak menyebutkan kematian Dr. Seibi. Meskipun Dr. Seibi telah membuktikan di pengadilan bahwa ia dapat menyembuhkan kanker, leukemia, lupus, herpes, AIDS, dan banyak penyakit lain secara alami dengan lebih dari 70 saksi yang mengkonfirmasinya. Mengapa seorang pria hebat seperti Dr. Seibi tidak menerima perhatian yang layak? Jika kabar tersebar bahwa kanker dapat disembuhkan dengan puasa, diet vegetarian, dan ramuan obat alkalin, siapa yang akan membayar ribuan dolar untuk kemoterapi dan obat-obatan sintetis? Jika kebanyakan orang menggunakan metode Dr. Seibi daripada obat-obatan, ini akan sangat merugikan industri medis. Apakah Anda percaya bahwa organisasi yang kuat ada di balik kematian Dr. Seibi? Silakan berikan komentar dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.